Shalom saudaraku, saya akan mengawali renungan kali ini dengan sebuah kalimat yang bijak saudaraku. Kata-kata bijak yang bunyinya, man cannot handle ultimate freedom. Nah, manusia itu nggak bisa menerima dan menghandle, artinya mengelola akan kebebasan yang tanpa batas. Jadi kita ini harus harus memahami akan kemerdekaan di dalam Kristus itu bukan kemerdekaan yang menjadikan kita semau gue. Ya, saya ingat akan sebuah kesaksian yang lucu, saudaraku ya, ketika zaman orang-orang mendapat pewahyuan bahwa kita ini bebas dari Taurat, lepas dari Taurat begitu ya, tapi hanya sampai berhenti situ. Kita mestinya lepas dari Taurat, tapi kita terikat pada Kristus dan lepas dari hukum Taurat, kita kena hukum roh, hukum kasih, kan begitu saudara, mestinya. Tapi yang diceritakan tentang pengalaman seseorang pada zaman munculnya antinomianisme. Apa itu antinomianisme? Jadi ada orang-orang Kristen yang menemukan akan pewahyuan, tanda kutip, lepas dari peraturan gitu ya. Kita ini tidak boleh ada peraturan apapun. Bukankah surat Galatia juga berbicara tentang hal itu kan? Nah, tapi orang ini salah menangkap, saudara. Salah menangkap akan kebenaran kebebasan itu. Jadi manusia nggak bisa handle sebetulnya kemerdekaan yang sifatnya ultimate, yang tanpa batas itu. Saya ingat akan ayat, saudaraku, di dalam Matius 11 ayat 28-29. Saya dulu pernah sampaikan akan hal ini, tapi saya akan ngajak saudara dari sisi yang lain ya, sorot terang yang lain tentang firman ini. Ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya menafsirkan sekarang saudaraku ya, letih lesu berbeban berat karena nanggung hukum Taurat, kan begitu ya. Nggak mampu untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tuhan Yesus berkata, datang padaku, aku akan memberi kelegaan padamu. Dilepaskan, dibebaskan dari hukum Taurat itu. Saudara yang mau mengikuti tentang dua jenis suami, tentang Paulus yang dianggap sebagai penyesat, itu nanti ada penjelasan di sana ya tentang Roma pasal yang ke-7 tentang dua jenis suami atau dua macam suami itu. Nah, ini kembali ke ini ayat 28. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, bebas saudaraku. Memberi kelegaan artinya kebebasan. Jadi kuk yang beban dan kuk yang ada di lehernya yang membuat dia terbongkok-bongkok karena tidak mampu menahan akan aturan-aturan hukum, harus begini, harus begitu, tidak mampu, itu dibebaskan ya oleh Tuhan Yesus melalui penebusan. Aku menerima kamu, aku mengampuni kamu, kamu lepas dari semua tuntutan itu. Tapi ayat 29, Tuhan memasang kuk yang baru, saudara ya. Kuk yang lama dicabut, kuk yang baru dikenakan. Jadi hukum yang lama dilepas, hukum yang baru dikenakan. Apa itu? Hukum roh, hukum kasih. Ya, jadi bukan lepas kemudian lari bebas gitu ya. Babi hutan juga bebas ya, itu yang nyeruduk di mana hutan itu ya saudaraku. Bukan seperti itu, bukan ngawur gitu saudara. Ya. Dulu pada zaman antinomianisme itu ya, anti aturan itu, ada gerakan anti aturan, itu pemimpinnya itu begitu menemukan kebenaran ini, wah dia, ini pewahyuan baru, langsung dia buka baju, telanjang bulat jalan. Aku tidak mau diatur oleh apapun juga. Ya, rohnya itu ada di kaum nudis, saudaraku. Ya, kaum nudis, kaum telanjang itu yang berkata, bebas, bebas, bebas gitu. Apakah seperti itu, saudara? Ya, Tuhan Yesus nggak pernah ya ngajari yang gitu-gitu. Firman Tuhan nggak pernah ngajari gitu-gitu. Itu ngawur itu, saudaraku. Itu sesatnya sesat bidat dan ya itu bukan Injil.
Pikulah kuk yang kupasang, Tuhan naruh akan satu peraturan yang baru, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita ini mau diajari menjadi lemah lembut rendah hati dengan kita memikul kuk yang baru, yaitu hukum roh. Yaitu hukum roh yang memerdekakan justru ya. Hukum roh, yaitu nanti Roma 8 ayat 1 sudah baca lagi. Hukum roh yang memerdekakan itulah membebaskan kita dari hukum Taurat. Hukum maut dan hukum itu, hukum-hukum Taurat yang sudah gagal untuk memerdekakan kita. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, tapi ada jaminan bahwa sebab kuk yang kupasang itu, ayat 30, enak dan bebanku pun ringan, saudara. Jadi kalau saudara relakan untuk Tuhan ngatur hidup saudara, dengan peraturan-peraturan Roh Kudus, itu nanti baru enteng, saudaraku, ringan, bebannya ringan dan enak. Meskipun ada kuk, itu enak dipikulnya, karena Tuhan sendiri yang menolong kita di dalam memikul kuk yang baru itu. Saudara, tadi saya awali ya bahwa manusia tidak bisa menerima ultimate freedom, tidak bisa. Nah, kata ultimate freedom itu bisa saudara ganti ya, ultimate riches gitu ya, kekayaan, tidak bisa saudara. Kalau saudara menerima sesuatu yang ultimate sifatnya tanpa batas, itu pasti kita nggak mampu menanggungnya. Apalagi ultimate power gitu, nggak bisa saudaraku. Iblis itu pengen ngambil itu. Jadi kalau ada orang ingin yang ultimate, yang maha-maha itu mau jadi punyaku. Makanya saya kurang setuju dengan kata maha guru gitu ya. Ya emangnya maha itu kan besar dan segala-galanya gitu. Sebab kata maha kuasa itu hanya untuk Tuhan kan. Tapi ada orang-orang yang mau maha kuasa, mau jadi kayak Tuhan. Itu nanti jatuhnya ke jebakan iblis, saudaraku. Jadi marilah kita yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, kita ini menikmati kasih karunia demi kasih karunia di dalam takut akan Tuhan, di dalam tuntunan hidup sehari lepas sehari, ya jam lepas jam, bahkan menit lepas menit, dengan Roh-Nya yang kudus yang menolong kita untuk menjadi semakin benar, semakin kudus, dan semakin serupa dengan Dia. Itu panggilan Tuhan. Belajarlah daripadaku. Ya, kalau ada orang yang pinter, ya, dia serba tahu dan dia pinter, tapi dia sombong, berarti dia nggak ngerti ini, saudaraku. Kalau orang diberkati Tuhan kaya banget gitu ya, saudaraku, tapi dia menjadi sok dan dia menjadi sombong dan meremehkan orang lain, dia nggak ngerti ya kan ini. Karena semakin kita ini menerima kuk yang dari Tuhan itu, arah tujuannya lembut hati dan rendah hati. Jadi sombong-sombongan, angkuh-angkuhan karena sukses, itu hati-hati saudaraku, itu iblis. Ngerti ya saudara? Ya saya ngomong enteng aja kali ini mengenai bahwa manusia tidak bisa menerima yang ultimate. Ultimate power, ultimate wealth, ya kekayaan, ultimate freedom, kebebasan yang sebebas-bebasnya. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kita ini lemah. Marilah kita tetap melekat pada Tuhan Yesus Kristus, pokok anggur yang benar. Tinggal di dalam Dia dan menerima aliran kehidupan dari sang pokok anggur itu setiap waktu. Roh Kudus akan memimpin kita pada segenap kebenaran. Firman yang menjadi makanan kita sehari-hari. Sampai nanti kita ketemu Tuhan. Tuhan berkata, berbahagialah hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan Yesus berkati.